itu adalah dalam dunia pendidikan. Kalau sebagai guru kemarin itu hanya memiliki penguasaan terhadap konten, dan yang kedua memiliki cara mengajarnya seperti apa. Tapi sekarang teknologi ada pedagogi. Di dalam konten knowledge itu harus ada teknologi. Dalam pedagogi itu juga harus ada teknologi. Nah ini coba sekarang saya tanya sama Pak Jamaluddin. Yang dimaksud kuliah pembelajaran virtual itu kayak apa? Halo? Jadi atau kuliah masuk kategori kuliah online. Pembelajaran yang seperti ini, Pak, menggunakan teknologi. Karena banyak yang gagal paham, termasuk di kalangan guru. Saya khawatir Anda juga bagian dari mereka gagal paham. Kita Ya. guru desa di Kepala. Guru hidup di desa yang pedalaman gitu Pak, ya, jauh dari kota. Ini yang buka anu itu siapa? Dimatikan saja ini ya. Mujahid Abu Bakar. Presentasinya dimatikan saja. Ya tidak memenuhi ruangan anu. Matikan saja ya. Mujahidul Akbar itu. Mungkin salah petik dia Pak Dokter, jadi bingung. Mengurangi anunya semangat situ. Biar layarnya terbuka bebas. Ya. Jadi ini pembelajaran online. Ya. Jadi pembelajaran online itu bukan kegiatan pembelajaran offline yang di-online-kan. Ya. Pembelajaran yang secara konvensional kemudian di-online-kan, bukan itu. Ya. Ini kayak ini bukan, tidak bisa disebut dengan perkuliahan online. Tidak bisa. Karena perkuliahan online itu ada fitur-fiturnya sendiri. Ya. Ada fiturnya, tahu fitur. Ya, aplikasi setiap kebutuhan perkuliahan, seluruh item itu ada. Jadi kayak di Fakultas Tarbiyah UIN Mataram itu menggunakan LMS Moodle namanya. Disitulah apa namanya, kita mengupload video, mengupload makalah atau PowerPoint, itu ada apa namanya, fiturnya. Fiturnya itu ada sekitar berapa itu ya? 5 kali 5, 25 lebih. Jadi fitur apa saja, termasuk fitur misalnya rekap absensi, di situ ada. Jadi prosentasenya nanti di akhir itu ada. Si A masuk sekian persen, alfa sekian persen, sakit sekian, itu ada. Jadi secara otomatis sistem itu bekerja seperti itu. Aktif di rubrik diskusi itu siapa saja, membahas tentang apa, kemudian yang tidak aktif diskusi itu siapa, itu ada. Jejak akademiknya itu ada. Ya. Nah, kemudian sistem penilaiannya juga ada. Jadi bagaimana mahasiswa itu mengerjakan soal UAS, UTS
di-upload jam berapa, kemudian di-close jam berapa, itu ada. Jadi bukan seperti ini. Nah, di antaranya adalah ada yang seperti ini. Yang tatap muka secara online seperti ini hanya salah satu bagian dari sekian banyak fitur yang ada. Maka kalau Bapak Ibu nanti membuat riset tentang implementasi perkuliahan online, maka bukan seperti ini. Pasti ada LMS, Learning Management System, yang dipakai. Ya. Ya, kalau hampir di seluruh perguruan tinggi itu mereka memiliki LMS, tapi jenisnya berbeda-beda. Kalau Fakultas Tarbiyah ini ya belum menjadi kesepakatan rektor ya, sehingga mestinya perkuliahan kita ini menggunakan LMS. Ya, menggunakan LMS, maka seluruh proses perkuliahan itu ada rekam akademiknya. Termasuk di dalamnya itu ya mulai kontrak belajar ada fiturnya, kemudian jurnal ini jurnal perkuliahan itu ada, semuanya lengkap. Ya. Nah, kalau kita ini hanya menggunakan Google Meet yang tidak jejak akademiknya itu tidak ada, sehingga nanti harus ada dokumen pendukung, yaitu kertas absensi harus ada, kertas jurnal kuliah harus ada. Padahal era digitalisasi kehidupan itu adalah era meninggalkan peradaban kertas. Ya. Jadi peradaban kertas itu sudah ditinggalkan. Misalnya nanti kalau surat itu tanda tangannya tidak tanda tangan begini, dia pakai barcode. Ya. Jadi virtualisasi kehidupan atau digitalisasi kehidupan itu adalah era usaha meninggalkan peradaban kertas. Jadi logikanya kita ini sekarang harus dirubah. Ya, mindsetnya, paradigmanya itu harus dirubah. Dari paradigma peradaban kertas dirubah dengan peradaban peradaban kertas menuju pada peradaban digital. Ya. Aplikasi unggul atau aplikasi AA. Jadi, nanti asesornya nanya, masih pakai kertas? Begitu kan? Pakai, Pak. Oh, berarti ini belum paham dengan sejarah. Ya, paham maksud saya? Paham enggak? Ya, Pak. Ya, jadi jangan setia dengan peradaban kertas. Ya, sekarang harus mulai mental kita, mindset kita, paradigma kita. Ini tolong dibuka aja semua nih. Kenapa saya harus ngomong sendiri? Videonya dinyalakan. Semuanya. Sembunyi di balik foto itu semua.
Pak Jiran lagi ngabuk. Pokoknya tidak boleh mati kameranya, harus nyala terus. Nanti kalau sudah mematikan kameranya, saya hentikan ceramah saya. Apa itu Pak? Bertindak hadir. Ya, jadi iya maksudnya makalah ini. Si makalahnya datar-datar saja. Jadi sekarang narasikan di sekolah Anda semua, sekarang ini peradaban digital, bukan peradaban kertas. Ya, peradaban digital. Nanti akhirnya makan pun juga digitalisasi. Ya, makan pun digitalisasi sampai kepada kebutuhan seks. Ya, bagi yang sudah menikah, yang belum menikah tutup telinganya. Halo. Ya, saya tahun 2000 berapa itu ya? Sekarang 2001 ya. Jadi 2010 itu saya sudah baca buku tentang post realitas. Itu 2010. Yang dibaca carakan 2010 itu sekarang sudah menjadi kenyataan. Yang belum nyata itu adalah digitalisasi seks, belum nyata. Jadi Anda tidak perlu datang ketemu dengan pasangan hidupnya sama-sama dari jauh. Ya, tapi nanti ya kenikmatannya itu melebihi dari biasanya. Nah, gimana caranya? Alam wali itu Pak Dokter. Itu yang belum menikah tutup telinga dulu ya. Diana, sudah menikah belum? Belum ya? Sudah adanya Bapak. Akan segera menikah itu Pak. Masih nunggu jodoh itu. Masih nunggu jodoh. Ada pengaruh juga di sana tuh. Ini di atasnya Mujahidin kan jodohnya itu. Nah. Gimana Diana, saya jodohkan dengan Mujahidin? Namanya luar biasa. Setuju Pak. Dua-duanya dulu. Setuju. Mujahidin Abu Bakar. Setuju semua. Itu bilang dulu saya jodohkan juga. Ya, kita kan menikah. Matikan dulu anaknya, mic-nya. Belum. Ini Muhammad Sukri sudah menikah belum? Sudah menikah. Sudah dua. Ini lalu dirasa ini belum ya. Ini sudah di atasnya cocok sudah sama anak Zihniatul Ulia ini. Ya. Besok bawa ke KUA. Luar biasa. Amin, ya Allah. Doa saya itu cepat dia diijabah. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi digitalisasi. Maka yang divirtualkan itu bukan hanya media, tapi seluruhnya itu bersifat virtual. Nah, mestinya pembahasan seperti ini, ya, pembahasan untuk yang virtualisasi kegiatan pembelajaran, itu harus ada tim IT yang mendampingi kita untuk menjelaskan. Atau harus ada mata kuliah khusus yang membahas tentang pendidikan virtual. Ya. Jadi kemampuan membuat aplikasi itu harus ada. Anda semua sebagai guru yang hidup di era digital itu dituntut memiliki kemampuan membuat program kegiatan pembelajaran virtual. Ya.
Jadi jangan hanya pakai pulpen dan kertas. Ingat, ini peradaban kertas sudah mau ditinggalkan. Pikiran Anda harus mengikuti zamannya. Jangan mengingkari zamannya. Kalau sekarang Anda masih mengingkari zamannya ini. Ya. Jadi kalau Anda mengingkari zamannya, maka pada zaman menggilas kita, itu kan gitu nanti. Ya. Anda bisa digilas oleh zaman. Ya. Nah, ini. Jadi untuk berbicara lebih jauh tentang virtualisasi pembelajaran, kita harus memiliki basis yang kuat tentang program aplikasi. Ya, sekarang itu kan bagi anak-anak yang masih muda itu tangannya itu kadang-kadang terampil download program apa nanti disusun itu bisa. Tetapi akan lebih baik itu misalnya di apa itu harus ada tapi ya minimal ya 4 SKS ya 2 SKS semester sebelumnya, 2 SKS semester itu hanya semata-mata membahas tentang pembelajaran virtual, diarahkan pada penguasaan aplikasi pembelajaran virtual itu. Ya. Ini saya lebih bicara agak teknis. Jadi, bicara lebih teknis sedikit tidak seperti sebelumnya, karena ini penting bagi kita. Satu di antaranya adalah bagaimana kita membuat media virtual. Media virtual ya dalam kegiatan pembelajaran virtual. Jadi virtualkan. Jadi ya virtual di virtual. Sebetulnya memanfaatkan yang saya sebutkan adalah media itu apa? Hakikatnya media itu segala sesuatu yang berpotensi dijadikan sebagai alat untuk membantu siswa dalam memahami memahami, merangsang, mendorong untuk meningkatkan pemahamannya terhadap materi. Kan itu intinya daripada. Nah, sekarang kalau bentuknya virtual seperti apa? Yang paling sederhana itu adalah medianya. Anda memiliki kemampuan itu apa namanya mengambil gambar, ya, mengambil gambar. Kalau itu adalah bentuknya adalah visual, jadi mengambil gambar. Berarti di sini Anda harus memiliki kemampuan apa namanya praktek video itu, atau kemampuan keterampilan memfoto, angle-nya itu kayak apa, itu kan kejelasannya, dan semuanya itu harus memiliki kemampuan di sana. Berarti juga harus belajar ilmu ini apa namanya informatika, menguasai kamera apa, pixelnya berapa, itu kayak gitu ya. Itu yang harus dikuasai oleh Anda. Ini pixel sekian, sekian. Untuk kebutuhan apa? Paling sederhana seperti itu. Jadi dan itu lebih apa namanya lebih mudah bagi kita untuk membantu peserta didik memahami materi pembelajaran.
Ini Jamiatul Ulia ini ngajar apa? Anda ngajar apa? Sudah jadi guru belum? Belum. Pak, belum ada. Tidak ngajar apa sih? Belum ngajar, Pak. Ngajar apa? Hah? Belum. Belum. Halo? Belum ngajar? Belum. Masih ngabdi di orang tua. Hah? Kalau Pak Kaharudin ngajar apa? Pak Kaharudin? PAI, Pak. Hah? PAI. Tidak terdengar suaranya? PAI, Pak. PAI SD. Yang keras? PAI. Apa katanya? PAI SD. PAI SD, Pak. PAI SD. Suaranya kurang ya. Apa? PAI SD. Kurang sinyal, Pak. Sinyal beliau. Ahlak. Apa? PAI, Pak. Tidak ahlak. Apa? Hah? PAI SD, Pak. Suaranya tidak terdengar itu. PAI, Bapak. PAI. Ya. Oh, PAI kelas berapa? Keras didengar itu. Hah? SMA, SMP? Sanawiyah, Aliyah, SMP. jawab bisa. SMA. SD. Baik. SMP. SD, Bapak. Soalnya nggak jelas. Ya, Bu. SD. Sekarang kalau menjelaskan tentang toleransi bagaimana? Dengan media seperti apa? Ya. Maka kalau kita punya kamera, ketika terjadi event-event yang bagus di kampung halamannya, atau di mana Anda lewat, itu direkam yang bagus. Perlihatkan kepada peserta itu. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kemampuan memindahkan kejadian-kejadian aktual dalam bentuk video. Jadi bukan Anda mengupload dari YouTube atau dari mana, bukan. Nah, nanti ada beberapa suruh mahasiswa itu membandingkan bagaimana pandangan Anda terhadap video ini, bagaimana pandangan Anda terhadap video ini. Itu yang paling sederhana. Ya. Paling sederhana. Saya kira Anda untuk memiliki kemauan dan kemampuan aja. Ya. Ya. Jadi kalau Anda memilih, besok saya mau mengajar apa? Hari kiamat misalkan. Kontennya apa dalam kehidupan aktual? Video cari. Apa orang meninggal ketika orang jenazah dihantar itu, atau Anda datang ke rumah sakit, orang yang sakit-sakit itu apa? Ya, itu yang paling mudah. Dan itu kalau dianalisis menjadi bagus, nah, berikutnya adalah animasi. Ya, membuat ada yang memiliki kemampuan animasi. Tidak ada. Ya. Kemudian memvisualisasikan pesan moral Al-Quran
pembelajaran virtual. Ya. Tapi nanti analisisnya sampai ke dalam itu nanti ada level-level yang lebih tinggi itu ada. Tetapi tahapan ini yang harus perlu kita miliki. Ya. Tapi hasil riset itu ya, jadi hanya 0,5 sampai 10% lah. Madrasah itu yang memiliki kemampuan. Mungkin yang 90 ini termasuk Anda semua ini. Ya, jadi jangankan bikin animasi itu kan. Bentuknya animasi kapan dong? Ya, jadi kalau Anda nanti memiliki kemampuan animasi, maka konsep-konsep yang kita kuasai dan jadi divisualisasikan dalam bentuk animasi. Misalnya begini, gerakan sholat, kalau Anda ngajar sholat, gerakan sholat, posisi tangan, jari-jari itu di mana? Misalnya, Anda bisa membuat 3-4 gerakan rokaat, kemudian pertanyakan kepada peserta didik. Menurut Anda, mana yang paling benar? Di antara gerakan-gerakan sholat. Anda bikin animasi. Ya. Apalagi sekarang ini kegiatan pembelajaran itu harus hot. Hot itu adalah apa? Fenomena-fenomena kepada peserta didik yang bertentangan dengan apa yang kita sampaikan. Apa maksud saya? Ngajar apa misalnya? Ngajar kejujuran. Maka Anda bikin video pendek tentang seseorang yang dihadapkan kepada masalah yang dilematis. Contoh, ada misalkan Anda bikin video pendek, ya, utamanya apa? Tempat ini terkenal sebagai ayah yang jujur, tetapi pada hari itu dia menghadapi problem daya yang dilematis. Hari itu ibunya misalnya itu terdapat di rumah sakit. Harus siap terang-terangan sebelum kita. Pada hari yang sama, dia harus bayar SPP. Kalau dia tidak bayar SPP, maka sekolah tidak ada alasan tidak mengeluarkan. Dalam perjalanan yang ke rumah sakit menjemput ibunya, kendaraan menemukan cek atau uang cash sejumlah uang yang dibutuhkan. Kalau uang ini saya tidak ambil, maka ibu saya harus diusir dari rumah sakit. Kalau uang saya tidak ambil, maka saya dikeluarkan dari sekolah. Tapi kalau saya ambil uang orang, kemudian apa yang dilakukan oleh kita? Bagaimana menurut Anda tentang tanggal Rahmat? Begitu caranya mengajar. Sudah begitu jalan-jalan saja. Nah, atau ceramah A sampai Z, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi media yang saya katakan beberapa teman-teman itu adalah media yang membuat peserta didik krisis sedikit. Bukan berarti tayangan itu,
membuat media. Tapi bagaimana media itu mendorong masyarakat itu berpikir apa saya. Jadi kayak itu modelnya. Dan dengan virtualisasi ini sebetulnya lebih mudah, karena smartphone yang ada sekarang itu sudah banyak fitur macam-macam. Tinggal ada punya uang tambah sedikit, nah itu sudah bisa. Ya. Jadi kebutuhan zaman itu sudah disiapkan oleh zaman. Kalau sekarang zamannya adalah zaman virtual, peradaban virtual, maka kebutuhan untuk mewujudkan peradaban virtual sudah disiapkan oleh zaman. Tinggal mau tidak menjadi bagian dari peradaban, atau kita tetap merasa nyaman dengan peradaban lama. Nah, kalau Anda merasa nyaman dengan peradaban kertas, Anda suarakan kertas tanpa disadari. Ya, seolah kertas itu adalah kekal abadi. Padahal kertas itu ya bagian dari hal-hal yang bersifat fana. Ya, sebanyak apapun jumlah kertas pasti ada batasnya. Sehebat apapun fungsi kertas pasti ada batasnya. Maka kalau kita bertahan dengan kertas itu adalah abadi. Itu pandangan teologisnya. Ya, kalau kita memahami surat Al-Fatihah, ayat pertama itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu artinya apa? Artinya apa itu? Dalam konteks pembahasan kita, apa artinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibaca 17 kali setiap sholat, tidak paham artinya. Apa artinya itu? Satu ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Artinya apa? Bahwa selain Tuhan itu adalah jadi selain Tuhan itu adalah tidak ada. Namanya alam itu adalah segala sesuatu yang berubah-ubah. Yang tidak berubah, yang menggerakkan perubahan itu sendiri, yaitu Robnya. Ya. Jadi jangan posisikan kertas itu seperti Robnya. Kertas itu adalah bagian dari alam. Dan alam itu adalah berubah. Ya. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, apresiasi itu layak diberikan kepada ya, sesuatu yang menggerakkan perubahan, yang tidak berubah. Jadi Tuhan Rob itu adalah yang menghendaki perubahan, tapi dirinya tidak berubah. Ya, itu konsep Rabbul Alamin. Idealisme itu ya maksud saya pragmatisme yang kekal dalam kehidupan itu hanya berubah. Ya, itu yang harus ditanamkan dalam diri kita. Yang kekal dalam kehidupan itu hanya perubahan. Ya, oleh karena kita harus siap menghadapi perubahan itu.
Meskipun katanya Alvin Toffler gitu ya, tidak setiap orang siap menghadapi dan memasuki menerima perubahan itu. Meskipun dia orang jenius. Kenapa? Karena perubahan itu belum tentu menghadirkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun sebelumnya itu adalah sudah buruk. Jadi tidak setiap orang memiliki mental menghadapi perubahan. Karena alasannya tidak setiap perubahan itu menghadirkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Baik, kita kembali ke media virtual. Sekarang saya tanya, ketika Anda menampilkan gambar atau video itu tidak dinarasikan dan yang satu dinarasikan. Lebih baik yang mana? Yang dinarasikan. Anda bikin video, yang satu videonya sama, satunya dinarasikan, satunya tidak dinarasikan. Bagus yang mana? Ya, Pak Muhammad Sakaki. Apa coba? Bagus yang mana? Dalam konteks pendidikan itu, what is better? Mana yang bagus? Yang tidak dinarasikan, Pak. Yang ada narasika atau yang tidak ada narasinya? Yang tidak ada narasinya, yang Pak. Yang tidak ada narasi. Yang ada narasinya? Ya. Yang tidak ada Ya. narasi. Coba. Yang ada narasinya angkat tangan coba. Angkat tangan, tempel kanan. Angkat tangan aja nggak bisa nanti. Di situ kan ada apa namanya? Itu Raise ada hand. fitur yang untuk angkat tangan itu kan ada. Bisa dah menggunakan tangan di situ? Bisa enggak? Nah, ini bagian dari Bisa, virtual Pak. Ini. Ada? Mana? Nah, tidak bisa. Jadi angkat tangannya masih manual begitu. Jadi angkat tangan pakai itu kan. Coba angkat tangan pakai fitur yang sudah ada di situ. Bisa? Tidak ada, Pak. Hai. Mana Pak Rudin? Ya, mana? Angkat tangan. Pakai aplikasi yang sudah ada. Itu manual itu. Nggak ada, Pit. Nah, jadi ini masih hidup di zaman apa ini? Zaman Orde Baru, Pak. Coba. Harus latihannya. Siap. Baik. Jadi video yang ada narasinya itu membatasi berpikir peserta didik, ya. Seolah-olah peserta didik diarahkan, digiring ke arah tertentu, sehingga nanti cakrawalannya terbatas dia. Jadi lebih baik kalau Anda bikin video tidak perlu ada narasinya, biar nanti dia yang memahaminya seperti apa. Paham? Ya. Tapi guru-guru ini kadang enggak sabar. Sudah dikasih narasi, dijelaskan lagi. Ini gambarnya orang sujud, anak-anak. Ya. Ini tangannya di sini. Itu yang bikin bodoh peserta didik. Jadi kalau Anda bikin, misalnya Anda ya memfoto orang yang sedang sujud, enggak usah ditulis orang ini sedang sujud
atau gerakan sujud, tidak usah. Kasih sana, itu tidak bagus. Itu namanya membatasi cara berpikir anak. Ya, jadi seperti saya kembali kepada pemikiran awal semula. Jadi meskipun tujuan media itu adalah membantu anak, tetapi semakin abstrak, maka dia semakin bagus bagi anak. Ya, Anda selama ini berpikir sebaliknya. Semakin konkret itu video, maka semakin bagus. Tapi bagi saya, semakin abstrak itu video, maka semakin bagus bagi anak. Karena anak tertantang untuk berpikir apa sih? Ya, dalam konteks pembelajaran yang berbasis rote, sekarang itu bukan rote lagi, berpikir apa lemah, ya. Sekarang harus berpikir kuat, keterampilan berpikir inovatif, kreatif, dan problem solving itu menjadi core proses pembelajaran hari ini sampai ke depan. Paham? Ya. Oleh karena itu, seluruh instrumen-instrumen, komponen-komponen pembelajaran itu harus mendukung terhadap terwujudnya proses pembelajaran yang berbasis rote, termasuk media itu sendiri. Ya. Nah, bentuk medianya seperti apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi. Semakin video itu atau media itu, maka semakin bagus bagi peserta didik. Mengapa demikian? Motivasi peserta didik itu semakin tinggi untuk mencari tahu dengan cara memaksimalkan fungsi akalnya. Ya, memaksimalkan fungsi akalnya. Kalau kita membuat video, ya, animasi dan lain sebagainya yang konkret, ya, yang bersifat konkret, memang seakan-akan itu menjadi bagian dari mastery learning. Jadi konsep mastery learning, tahu konsep mastery learning? Pak Haulid, mastery learning itu apa? Pak? Apa ya? Masterlink. Konsep yang sangat apa istilahnya, Masterlink. Itu istilah itu sudah lama, mastery. Ya. Mastery learning itu adalah konsep tuntas belajar atau belajar tuntas. Konsep tuntas belajar. Belajar tuntas itu bukan berarti kita menyebut seluruh huruf hijaiyah kalau kita, ya, atau kalau apa namanya surat pendek Al-Fatihah misalnya, membacakan surat itu secara tuntas, bukan seperti itu. Yang terpenting itu adalah bagaimana anak memiliki motivasi yang kuat untuk melanjutkan dari ayat-ayat yang belum dijelaskan, untuk mencari sendiri. Begitu sekarang mungkin. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menjelaskan surat Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim, pengertian terjemahannya seperti ini, pengertiannya seperti ini, aku sampai kepada padahal targetnya adalah sampai ayat waladhdallin. Bapak Ibu kemudian merasa berdosa. Konsep mastery learning, pelajarannya tidak tuntas. Itu logika yang berkembang selama ini. Padahal tidak seperti itu. Bagaimana ayat-ayat yang sudah dipelajari itu menjadi motivasi bagi dirinya untuk mempelajari sendiri selanjutnya. Paham maksud saya? Ya.
Jadi keberhasilan memproses pembelajaran dari ayat separuh pertama itu dibuktikan oleh kemauan dan motivasi peserta didik untuk menyelesaikan sisa-sisa ayat. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep master learning. Strateginya seperti apa? Nah, disitulah distimulasi minat dan motivasi belajar siswa dengan cara berpikir provokatif. Dalam bahasa Al-Qur'annya itu adalah istifham ingkari. Istifham ingkari itu kayak apa? Ini Muhtamin Ismail ini dari tadi orangnya ada enggak? Kok fotonya saja yang ada. Coba sudah aktif. Keluar dari fotonya, kameranya nyalakan. Oke, masih begini, cuma beda gini. Jadi sudah apa? Oh. Pakai kaos lagi ya? Nggak, tadi ganti bajunya. Ini yang tampakan wajahnya. Ya. Saya itu tidak mau mengadakan kuliah kemudian menggunakan baju seadanya. Ini meskipun virtual adalah kegiatan pembelajaran. Kita sudah belajar ta'lim muta'alim atau belum? Ya. Salah satu yang dikhawatirkan dalam kegiatan proses pembelajaran virtual itu adalah hilangnya etika, ya, thariqatu ta'lim wal muta'alim. Itu hilangnya itu. Ya. Kadang-kadang HP bawa ke kamar mandi sambil lalu makan, kayak kemarin tuh saya Arif Rahmat atau siapa, sambil lalu merokok. Nah, itu masa etikanya seperti itu. Ya, jadi saya meskipun saya ngajar filsafat, ya, tapi hal-hal yang bersifat etika itu adalah harus diperhatikan. Apalagi Anda ini adalah guru agama, ya. Kalau Anda ngajar juga kepada siswanya, pastikan siswanya itu adalah etika atau kode etik sebagai siswa. Itu adalah betul-betul diperhatikan dalam proses pembelajaran virtual. Saya pernah marah pada mahasiswa S1. Dia kuliah sambil tidur-tiduran di kasur. Tahun kemarin saya tidak meluluskan. Dia ketua KPU di sebuah kabupaten. Terus dia kuliah semau-maunya, duduk di gerobak sambil lalu merokok. Ya. Memang meskipun KPU memang seperti itu cara kuliahnya. Ya. Maka saya minta kepada Anda, keberkahan ilmu itu dan kemanfaatan ilmu itu penting. Salah satunya adalah ya, ketika proses pembelajaran itu. Kalau Anda belum belajar kitab Thariqut Ta'lim wal Muta'alim, ya, baca buku itu, ya, Tamin, ya, biar tahu etikanya orang belajar itu seperti apa. Kepada siswanya juga harus dikasih tahu. Kepada anak-anak saya marah. Saya sekolah di SD, kemudian pakai sarung, dan sudah pakai baju. Dia bilang, Anda mau kemana? Ke sekolah ya. Anda sekolah pakai gitu. Biasanya sekolah pakai celana lengkap ya. Ayo ganti dulu. Hormati gurumu. Karena menghormati guru, ta'limul ustadz itu adalah pintu mencapai keberkahan. Ngerti Muhtamin? Ngerti Pak. Ya, saya ingatkan pada semuanya. Dan ini bukan hanya untuk Anda. Seluruh siswa-siswi Anda, ingatkan. Karena memang yang menjadi keresahan proses pembelajaran virtual itu adalah tergerusnya dimensi
afeksi atau dimensi afektif ketika anak itu menjadi terabaikan oleh kita semua, maka terjadi proses demoralisasi pada anak-anak sekolah karena seperti itu. Ya. Ini Mutamin ini sudah ngajar atau belum? Jadi kalau masalah etika saya keras ya. Itu yang dikhawatirkan adalah virtualisasi ke pembelajaran, pendidikan. Bukan hanya tergerusnya ini etika, tetapi terjadi lost generation. Tahu Anda lost generation? Hilangnya satu generasi. Pepatah Arab itu mengatakan, ya, jika suatu kaum itu adalah hancur akhlaknya, maka hancur pula kaum itu. Ya. Itu saya ingatkan kepada Anda. Masa dosennya pakai baju sampai berlapis begitu, Anda pakai kaos oblong. Saya ingatkan, kalau proses kuliah Anda tidak boleh merokok, makan atau apa, meskipun virtual. Dan ini tidak berlaku bagi diri. Menghormati gurunya, lakukan penghormatan itu secara maksimal. Kecuali Anda tidak pernah mondok, ya, apalagi tidak pernah membaca kitab Thariqut Ta'lim wal Muta'allim, itu saya nggak tahu. Ya, dan itu tolong sampaikan kepada siswa-siswi Anda. Jangan Anda pernah mentoleransi, ya. Jangan pernah mentoleransi. Anak memiliki kesalahan sedikit. Bos, ada pulpen nggak? Bentar ya, saya kasih Anda biar tahu. Kalau saya itu mahasiswa saya ada kesalahan sedikit termasuk di rumah ini. Kalau ada kesalahan sedikit langsung saya luruskan. Karena kalau tidak diluruskan dianggap itu perbuatan yang benar. Pulpen yang ayah tadi ini besar. Tidak apa-apa. Anda lihat ini? Bisa lihat? Bisa? Ya, Pak. Nggak jelas. Bisa ya? Cuma Bisa lihat? Bisa. Ini garis, ya. Ini garis salah, ini garis benar. Posisi bayi itu di sini. Di garis netral. Sini, ya. Nah, dia arahnya kemana? Ke salah atau ke benar? Sepanjang dia hidup. Ya. Maka kalau dia salah, dari awal dibiarkan, maka dia ke sini. Paham maksud saya? Kalau dibawa ke sini semakin berat, susah. Ya, gimana caranya? Ya, jadi kalau dia di bawah begini terus dibiarkan, maka dia di bawah terus. Ditarik ke atas menjadi susah. Tapi kalau dia di titik sini, kemudian diingatkan, diarahkan ke sini, maka dia mudah. Ya. Jangan menunggu sudah. Ini teori matematika yang saya pakai dalam teori pendidikan akhlak. Ya. Oke. Nah, ini. Jadi IQ kita boleh tinggi, boleh bicara yang aneh-aneh macam
tapi akhlak itu harus, ya, harus menjadi. Kadang mahasiswa itu berkomunikasi dengan dosennya, kata-kata yang digunakan itu tidak mencerminkan sebagai mahasiswa. Saya itu kuliah 3 kali, S1, S2, S3. Setiap saya itu mau WA dosen saya, itu saya baca berulang-ulang. Pantaskah kata ini dibaca oleh guru saya? Begitu. Nah, generasi saya tidak akan. Jangan-jangan Anda juga memiliki toleransi yang sangat longgar masalah etika ini kepada anak, keluarga, siswa, itu berbahaya. Jadi saya kalau nulis kepada guru saya, itu saya baca diksi. Ini betul enggak kata-kata seperti ini? Layak enggak kosakata seperti ini dibaca oleh guru saya? Itu saya baca, sehingga saya hapus berkali-kali. Kalau saya mantap bahwa ini adalah betul-betul sesuai dengan norma sebagai murid, baru saya sampaikan. Paham maksud saya? Ya. Jangan karena alasan, oh saya friendly dengan dosen saya. Punya dosen, yang ya dekat sekali dengan saya. Dekatnya itu adalah ya kadang-kadang pijet-pijetan. Ya, Samsul bisa ke rumah saya, apa Pak Wahid namanya. Saya ke rumah. Saya pinggang saya itu sakit semua, pijet. Tapi giliran pijet saya yang dipijet. Tapi sebegitu dekatnya saya dengan dia. Ketika masuk S2 itu, dia ngajak saya, ayo kuliah S2, dia dosen saya. Loh, ijazah saya itu belum keluar Pak. Tak apa-apa, nanti saya ngurus belakang saja. Jadi awal itu saya nggak berani kuliah S2, karena ke S2 itu adalah auranya menakutkan sekali. Kalau sekarang kan enggak. Kuliah S2 itu asalkan punya mau. Meskipun begitu, ya, sebegitu akrab, sebegitu dekat, saya tetap memposisikan diri sebagai muridnya. Jangan pernah Anda meninggalkan posisi. Orang tua itu melebihi murid, melebihi guru. Saya khawatir kalau kepada gurunya seperti itu, potensi kepada orang tuanya berlaku lebih dari. Ya, tolong ini sampai. Anda semua sudah hafal dengan hadis Nabi. Ini bab itu litamima makarim al. Kata akhlak itu mengandung pengertian 3, karena dia ada kata kholakoh, artinya mencipta, kata arti huluk, kemudian jamaknya menjadi kata akhlak. Terus satu lagi adalah mencipta. Dan akhlak itu tidak bisa benar kecuali didasari dengan sebuah pemikiran yang cerdas. Artinya apa? Akhlak itu mengandung 3 komponen. Bukan hanya sekedar body language, bahasa tubuh. Bagaimana unggah-ungguhnya. Atau bagaimana tutur katanya. Bukan hanya itu. Akhlak itu yang kedua adalah khuluq. Kata kholako itu kata mencipta.
kita memiliki sense of creation, kemampuan untuk berkarya. Jadi jangan didistorsi pengertian akhlak. Jadi ada sense of creation, kemampuan untuk berkarya. Terserah karyanya apa. Karena rahmatan lil alamin itu bisa terwujud hanya dengan sense of creation. Tapi kita tidak bisa berkarya kalau kita tidak memiliki keunggulan intelektual yang memadai. Jadi akhlak itu adalah af'al, ya, tindakan. Yang kedua ada al-fikrah, pemikiran. Ya. Kemudian al-khalqu, menciptakan. 3. Jangan batasi masalah akhlak hanya pada al-af'al saja. Af'al wal aqwal, ya. Wal aqwal jangan dibatasi itu saja. Kalau af'al dan aqwal af'al dan aqwalnya saja Anda tidak mampu, bagaimana untuk bisa al-khalqu? Bagaimana kepada al-fikruh? Tapi Anda kadang kita yang saya heran itu merasa hebat al-fikrahnya, kemudian akwal, etika dalam perilaku dan berkatanya diabaikan. Itu yang tidak, ya. Baik, saya kira itu. Sekarang silakan bertanya sebelum terkait dengan media ini, media virtual. Silakan. Jadi yang saya sampaikan barangkali tidak ada yang tidak tercover. Jadi katanya filosof itu as-su'alu nisful ilmi wa jawabuhu nisfuhu. Bertanya itu adalah separuh ilmu pengetahuan. Dan separuhnya lagi adalah jawaban. Tidak mungkin ilmu pengetahuan itu bisa berkembang tanpa diawali sebuah pertanyaan. Anda banyak bertanya, secara tidak langsung Anda sudah berkontribusi untuk mengembangkan ilmu. Ya, silakan. Sedikit, Pak. Ya, Jupri, gimana? Kemarin, Pak, yang di madrasah itu melaksanakan aksi. Kenapa hanya kok nggak begitu ya? Nggak begitu hujan di situ ya? Kemarin Hujan. kurang sinyal kayaknya. Di madrasah Suaranya yang meresek dan terputus-putus. Halo? Halo? Ya, coba. Ya, gini Bapak, kemarin kan di madrasah bisa didekatkan dengan mic-nya itu, barangkali ya. Halo? Dengan mic-nya. Ya. Halo? Ya. Kemarin di madrasah udah dilaksanakan akreditasi, Pak, pelatihan OPM-nya. Dan pelaksanaan akreditasi itu dengan apa yang Bapak sampaikan itu udah meninggalkan kertas sesungguhnya, mengupload perangkat pembelajaran. Namun ternyata pada kenyataannya ketika kita menyampaikan RPP atau itu harus ada yang tercetak begitu Bapak. Jadi yang diupload juga pembuktian begitu, dan pembuktiannya ketika ditunjukkan di laptop asesornya tidak menerima begitu Bapak. Jadi kenyataan dalam visualisasi menunjukkan bahwa semakin memberatkan. Artinya yang seperti dimudahkan dengan meninggalkan dunia kertas begitu ternyata membutuhkan kertas juga. Seperti sekarang di
madrasah itu banyak aplikasi-aplikasi yang pada ujungnya juga meminta meminta pembuktian-pembuktian yang secara kertas gitu. Seharusnya meringankan pekerjaan, malah menambah pekerjaan begitu, Pak. Bagaimana mensiasati hal tersebut, Bapak? Terima kasih. Saya tidak mendengar. Bisa ditulis di chat tuh, ada chat di sini. Di chat itu ada ya. Halo. Coba kirim di situ coba. Intinya aja. Saya tidak mendengar secara jelas suaranya. Kalau suara saya terdengar jelas ya? Iya, Pak, jelas. Ya. Jelas, Bapak, jelas. Terdengar jelas. Ya. Pada intinya, Bapak, kita dituntut untuk yang Bapak sebutkan seperti saja ditulis dulu. Intinya apa? Dia itu loh, pesan dalam panggilan itu. Tulis, saya baca ini coba. Nanti saya bacakan ulang biar tahu semua apa pertanyaan situ. Coba segera ditulis, Mas Sukri. Tulis, Bapak. Ditulis itu kan bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Siapa di antara suaranya yang jelas menghubungkan ke saya pertanyaannya? Ica. Zuharatun Nisa. Sudah ini. Oh ya, ini saya jawab Muhammad Sasaki dulu ini ya. Bicara tentang ini asesor ke madrasah, Sukri dulu. Dituntut untuk meninggalkan dunia kertas dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Namun kenyataannya menambah kerjaan, Pak. Double begitu. Ampura. Ya, sudah saya tangkap. Memang risiko masa transisi sebegitu, ya. Jadi masa transisi itu begitu. Jadi selama kita belum sempurna, ya, memasuki dunia digital, maka dunia lama masih kita pakai, ya. Sehingga kadang-kadang kita memang kerja 2 kali. Risiko generasi yang berada di masa transisi itu memang seperti itu. Dan biasanya generasi yang berada di masa transisi itu diharapkan lebih tangguh karena dia yang membangun pondasinya. Membangun pondasinya seperti itu. Ya, terutama madrasah-madrasah yang berada di atau sekolah-sekolah yang jauh dari pusat informasi, ya, atau pusat pemerintahan, ya. Apalagi di pedesaan, di kota pun juga masih menghadapi seperti itu. Ya, jadi memang dibutuhkan kesabaran, apalagi orang yang diajak untuk memasuki peradaban digital itu juga belum siap. Ya, termasuk yang bertanya juga kan belum siap. Ya, jadi skillnya itu belum siap. Mungkin kemauannya ada, ya, tapi skillnya belum ada. Tapi bukan salah siapa, karena pemerintah memang tidak menyiapkan itu. Ya.
mestinya hal-hal yang bersifat keterampilan sebagai sarana untuk mewujudkan sebuah program baru itu harus dipersiapkan dulu lebih baik. Karena kenyataan sampai hari ini 8 standar nasional tentang pendidikan itu yang mampu memenuhi hanya di wilayah kota saja. Ya. Misalnya standar sarana dan prasarana itu hanya di wilayah kota saja. Jumlah wilayah kota itu kan hanya sekitar 25%. 75%-nya adalah wilayah desa. Tapi meskipun demikian, tidak sedikit sekolah yang ada di desa memiliki kemampuan mengalahkan sekolah yang ada di kota. Ya. Satu contoh begini. Ini perguruan tinggi. Perguruan tinggi sekelas YIN Tulungagung itu memiliki produktivitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan Win Surabaya, Win Malang. Kalau ada sayembara ini riset itu yang menang mereka orang Tulungagung. Dia kota kecil tapi bisa mengalahkan kota besar kelas Surabaya, Malang, ya. Jadi tidak bisa kita generalisasi desa mengalami ketertinggalan di bidang sarana dan prasarana sehingga tidak siap untuk memasuki peradaban digital. Namun demikian tidak sedikit ya desa-desa itu yang memiliki keunggulan di atas kota dalam persoalan pendidikan. Saya pernah membaca sebuah buku. Ada sekolah anak pintar ya. Itu di kampung, di desa, di Mojokerto kalau tidak salah. Itu kelas 4 sudah memiliki karya tulis berupa buku. Satu anak itu 4 judul buku. Dan itu diterbitkan di tingkat nasional. Tinggalnya di desa. Oleh karena itu ada tiga hal yang harus dimiliki oleh kita. Pertama adalah kemampuan, ya, itu skill, ability. Kemudian yang kedua adalah kemauan, harus ada mau. Terus yang ketiga adalah opportunity, kesempatan. Tapi yang paling penting itu adalah meskipun ada skill, ada ability, ada kesempatan, tapi kalau tidak ada kemauan, maka semuanya adalah nonsense. Nah, sekolah-sekolah desa yang mampu mengalahkan kota itu karena mereka memiliki kemampuan yang kuat. Karena ketika kemauan itu adalah dipupuk oleh kita, menjadi besar, maka kesempatan dan kemampuan itu bisa diciptakan. Tapi kalau kemampuan dan kesempatan kita punya, tapi motivasi tidak ada, maka kedua hal itu menjadi sia-sia. Ya. Jadi begitu, memang sebuah risiko. Tetapi saya kira itu masanya tidak terlalu lama, kecuali tidak memiliki kemauan. Kalau dia memiliki kemauan, insya Allah bisa. Ya. Gitu ya. Kemudian yang ini, asesor masih bertanya. Nah, jadi pikirannya itu belum diupdate. Ya. Jadi siap atau asesor lokal. Karena kalau asesor madrasah itu
ya dia SK-nya itu adalah dari provinsi sini. Di kelas asesor madrasah, itu kadang-kadang dosen-dosen kita ini. Kalau di Mataram, itu kalau madrasah biasanya teman-teman dosen di Mataram. Ya. Bisa jadi karena dia sudah menyadari karena sekolah ini tidak bisa digitalisasi dalam semua aspek, sehingga dokumen yang mungkin ada itu hanya berupa kertas-kertas itu. Wajar dia akan mempertanyakan dokumen yang dalam bentuk kertas. Sekelas madrasah masih kita maklumi ya. Win Mataram saja sampai hari ini masih taat, setia dengan peradaban kertasnya. Jadi kalau tidak ada kertas, ulangan itu kayaknya saya itu kan mantan WD2. WD2 itu kan kalau ujian harus menyiapkan kertas sekian lembar, ya. Kalau soalnya itu adalah jawaban itu ada 2 lembar, maka kali 30 siswa, terus dikali kelas, dikali mata kuliah. Uangnya harus dibuat. Tanya nanti sama pihak inspektorat. Buat apa uang ini? Padahal sekarang sudah peradaban digital. Jadi tidak perlu ada kertas ulangan lagi. Semuanya itu sudah bisa disampaikan melalui aplikasi yang sudah ada. Begitu jawaban dari pihak inspektorat. Tapi kita masih merasa nyaman. Ya, semuanya adalah tergantung kepada kita. Apakah kita berhasil atau tidak meninggalkan peradaban kertas ini, ya kembali kepada kita. Tapi kalau misalnya kita punya target tahun ini sampai di sini, tahun ini, sehingga prosentasenya adalah ada. Jadi prosentasenya ada, yaitu misalnya ini untuk sementara 25% digital, 75%-nya adalah kertas. Nanti 50% digital, 50%-nya kertas. Terus diangkat lagi 75%-nya digital, 50%-nya kertas. Terus ada target-target. Kalau tidak ada target-target, ya nanti diam di situ saja. Ya. Nah, ini saya akan jawab yang terakhir karena sudah ada ini ya. Ismail ini saya jawab. Ya. Kita dituntut Sudah, Pak, tinggalkan dunia yang kertas. tadi. Lalu kenapa? Cuma Fisik makalah seperti media misalnya harus dikumpulkan melalui kertas. Apa kedepannya kita tidak perlu print tugas? Ya. Ini karena kita menggunakan WA ya. Jadi kalau menggunakan WA itu kadang WA itu terhapus. Ini karena kita tidak menggunakan aplikasi. Kalau saya di tarbiyah, karena kita menggunakan LMS, maka kita langsung nilai di situ. Karena kita buka langsung terbaca. Nah, ini kalau melalui WA. Ini WA ini kalau dibuka itu kan berapa dokumen yang harus kita buka. Ya. Itu akhirnya HP kita menjadi korban. Maka tulisan-tulisan yang dikirim ke WA itu sebagai bukti bahwa mahasiswa sudah mengerjakan tugasnya. Tapi tidak saya buka, karena kalau dibuka itu pasti memberatkan smartphone itu alasannya, sehingga harus di print. Tapi kalau nanti misalkan sudah ada aplikasinya, LMS ya seperti yang digunakan di berbagai tarbiyah, karena sampai hari ini pasca belum memiliki keputusan seperti apa perkuliahan virtual kita, itu belum ada, masih berdebat saja. Nah, kalau saja dia mau menggunakan LMS model yang sudah disiapkan, maka mudah bagi kita. Jadi tidak perlu mengulang
print out lain sebagainya. Ya. Itu pertimbangannya. Nah, nanti kalau kita sudah digitalisasi dalam semua hal, yaitu tanda tangan apa semuanya adalah bersifat digital. Kalau digital di tanda tangan digitalisasi itu harus ada barcode-nya. Khawatir nanti dibaca ya, kemudian disalahgunakan ya. Nah, bahaya kalau misalnya saya tanda tangan kemudian scan serahkan ke Anda semua, itu berbahaya itu. Bisa tanda tangan saya jatuh tidak terkendali nanti. Itu makanya itu ya, maka nanti tanda tangannya adalah harus pakai barcode. Persoalannya Mana Bapak? saya belum ya. Baik, saya ulangi lagi. Ini karena waktunya sudah maghrib, di sini sudah qomat. Saya kira beberapa pertanyaan sudah saya respon. Ya, jadi kesimpulannya kita adalah dalam rangka menghadapi era digital ini atau peradaban digital, maka hal yang paling utama kita persiapkan adalah skill kita. Ya, skill. Untuk bisa memiliki kemampuan minimal menggunakan fitur yang ada. Lebih dari itu kita harus memiliki kemampuan untuk membuat program, tapi membutuhkan mata kuliah tersendiri untuk bisa memiliki kemampuan ke arah sana. Saya kira demikian ya. Kita tutup perkuliahan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.